Shalom, selamat pagi, dan selamat beribadah bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken Kris Talenta. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanlah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita tahbiskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Dengarlah nas pembimbing kita yang terambil dari Rut pasalnya yang pertama, ayat 8b. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tanding yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari mengaku secara berbalasan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami.
kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti yang tertulis dalam Daniel pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak domba Allah. Ada kuasa dalam
dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jadikanlah persembahan.
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan persiapkan bacaan kita dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Rut pasal pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah keterbatasan dan kelemahan kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan oleh Tuhan sendiri boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan ketika kami boleh mendengarnya, kami juga boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan surut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang demikian bunyinya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab
sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa hampir 3 bulan kita melaksanakan ibadah secara virtual atau ibadah online. Pasti ada begitu banyak kerinduan dari Bapak, Ibu, Saudara, secara khusus bagi Oma dan Opa untuk boleh ambil bagian dalam setiap peribadahan di dalam gereja. Tetapi karena kondisi dan keadaan, maka untuk sementara waktu ibadah kita lakukan secara online. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketidaknyamanan ini membuat situasi yang berbeda dalam setiap kehidupan pelayanan kita. Setiap orang dalam hidupnya pasti ingin merasa nyaman, pasti ingin merasa aman, pasti ingin merasa tenang, dan segala kebutuhan kehidupannya pasti ingin semuanya terpenuhi. Oleh karena itu tidak salah bila seseorang akan mencari sesuatu atau tempat lain ketika dia merasa bahwa di tempatnya tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan, dan tidak bisa tercukupi segala kebutuhan kehidupannya. Misalnya saja kalau pandemi ini hanya terjadi di Probolinggo,
Bisa saja Bapak Ibu yang tinggal di Probolinggo akan mencari ke daerah lain, pergi ke daerah lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih enak, lebih nyaman. Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan, daripada tinggal di Probolinggo di tengah kondisi keamanan dan kenyamanan serta kebutuhan hidup yang tidak bisa terpenuhi. Nah, hal ini juga yang terjadi dalam bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bacaan kita dari Rut pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai 14. Saya boleh mengambil judul Persekutuan Iman dan Kasih Menumbuhkan Harapan. Kisah mengenai Rut ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, mengingat Rut juga adalah salah satu orang yang memiliki peran dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Siapakah Rut ini? Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus pasti sudah familiar dengan kisah Rut yang mengikuti mertuanya setelah kematian suaminya. Namun siang hari ini kita sama-sama mereview kembali bagaimana cerita Rut ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, Rut berasal dari satu wilayah di luar Israel, yaitu wilayah Moab. Moab ini terletak di seberang Laut Mati, kira-kira kurang lebih 80 km jauhnya dari Bethlehem. Dan kisah Rut ini berawal dari peristiwa kelaparan yang melanda seluruh negeri di Bethlehem. Dan untuk menghadapi peristiwa ini dan dalam rangka mempertahankan hidupnya, maka Elimelek beserta dengan keluarganya mengungsi dari Bethlehem ke Moab. Tapi ternyata mereka tidak hanya mengungsi, namun mereka juga berencana untuk tinggal di sana. Hal ini dapat dilihat dalam bacaan kita ketika terjadi pernikahan antara kedua anak Elimelek yang merupakan bangsa Israel dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan juga Rut. Hal ini tentu melanggar hukum Israel. Kenapa? Karena Israel itu merasa dirinya dikhususkan dan dia hidup hanya untuk golongannya sendiri, tidak bersatu dengan bangsa lain di luar Israel, terutama dengan bangsa Moab yang terkenal dengan dewa kekejiannya yang bernama Kamos. Ibu bapak saudara bisa lihat perbandingannya di Bilangan pasal 21 ayat 29. Tentu jika dilihat dari hukum, pastilah mereka akan terkena sanksi sosial. Namun peristiwa pengungsian yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya ini bukanlah suatu hal yang melanggar hukum jikalau kita juga melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, seperti Abraham ketika dia pergi ke Mesir. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 12 ayat yang ke-10. Kemudian juga ketika Ishak ke Gerar atau ke Filistin. Adalah hal yang wajar jika seseorang ingin mengungsi ke tempat lain untuk bertahan hidup. Lalu pada cerita ini, cerita Rut ini, ternyata hal yang malang menimpa mereka. Elimelek dan kedua anak laki-lakinya meninggal di Moab. Dan disinilah kisah Rut dimulai. Kematian Elimelek dan kedua anak laki-lakinya membuat Naomi, Orpa, dan Rut seperti tidak ada tujuan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam inti nas Alkitab kita pada hari ini. Naomi istri Elimelek melihat kematian dari orang-orang yang tersayang sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimana tidak? Dia harus menyaksikan suaminya meninggal, dan kemudian dia juga harus menyaksikan bagaimana kedua anak-anaknya juga meninggal. Apalagi didukung dengan budaya patriarkat yang masih sangat kuat pada saat itu. Budaya patriarkat adalah ketika perempuan tanpa suami seperti perempuan tanpa penjaga.
Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Naomi ketika saat itu mereka seperti orang yang tersesat, orang yang tanpa tujuan, tanpa suami. Ditambah lagi saat itu Naomi ditinggalkan dengan kedua orang menantunya yang sama perempuan dan bukan berasal dari bangsa Israel. Hal ini menjadi dilematis bagi Naomi, seorang Israel. Ketika dia harus memilih apakah dia akan tetap tinggal di Moab sebagai orang asing, atau haruskah dia kembali ke Israel, namun dia sudah tidak murni lagi, dalam artian bahwa dia sudah memiliki kekerabatan dengan orang di luar bangsa Israel. Namun pada akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang kembali dan meminta kepada kedua menantunya untuk kembali ke rumah ibunya masing-masing. Ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan, ketika diperhadapkan dengan realitas yang demikian, maka Rut tidak tinggal diam begitu saja dan kemudian dia meninggalkan Naomi. Namun Rut tetap berusaha untuk setia di samping Naomi, meskipun pada akhirnya Orpa pamit meninggalkan mereka, tetapi Rut tetap bersama dengan Naomi. Perlu diketahui bersama bahwa keputusan Rut untuk tetap bersama Naomi bukanlah hal yang mudah. Dalam budaya patriarkat, perempuan melihat pernikahan sebagai suatu perkara yang besar yang memberikan mereka jaminan hidup dan ketenangan. Dari pengertian tersebut, kita bisa bayangkan bersama bahwa sebenarnya tidak ada jaminan apa-apa untuk Rut menantinya ketika dia mengikuti Naomi. Rut bukanlah bangsa Israel yang pastinya kelak akan dianggap menjadi orang asing di Israel. Rut adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa. Singkatnya adalah sebenarnya Rut akan lebih aman tetap tinggal di Moab dan melanjutkan hidupnya, move on. Bahkan Naomi pun mempertimbangkan hal yang sama. Kita akan lihat pada bacaan kita di ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di situ intinya adalah mengatakan, sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pun ada harapan untuk aku bersuami dan melahirkan anak laki-laki, masakan kalian harus menanti dan menahan diri sampai mereka dewasa? Jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Naomi mengatakan bahwa tidak ada untungnya untuk kedua perempuan itu, Orpa dan Rut, ikut bersama dia. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemikiran Rut berbeda. Jika kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya, kalau kita membaca sampai ayatnya yang selesai, ayatnya yang ke-22, di ayatnya yang ke-16 dan 17 mengatakan bagaimana Rut bersikeras untuk ikut mertuanya tersebut. Rut mengungkapkan dengan jelas komitmennya bahwa sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itulah komitmen iman Rut. Seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa secara akal budi sebenarnya tidak ada untungnya bagi Rut mengikuti Naomi. Namun sepertinya Rut tidak melihat hal itu dari sudut pandang akal budi, tapi Rut melihatnya dari kacamata spiritual. Hal inilah yang disebut dengan iman. Rut bahkan menganggap ini sebagai penghukuman Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka selain daripada maut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, komitmen iman Rut inilah yang memberikan pemahaman kepada kita sekarang tentang persekutuan. Mengapa persekutuan?
Di sini kita bersama-sama dapat melihat bahwa dengan menegaskan hal tersebut, maka hubungan yang dijalin antara Rut dan Naomi sebenarnya melebihi hubungan antara seorang ibu mertua dan menantu. Rut mempersatukan dirinya dengan Naomi. Rut melihat Naomi bukan sebagai ibu mertua yang memiliki pemahaman iman yang berbeda, namun melihat Naomi sebagai salah satu bagian hidupnya. Meskipun suami dari Rut atau anak Naomi sudah meninggal. Oleh sebab itu, ia ingin terus mengikuti Naomi, bahkan memberikan keseluruhan hidupnya untuk bersama Naomi. Rut ingin menjalin persekutuan iman dan kasih dengan ibu mertuanya ini. Jika kita kaitkan dengan zaman sekarang, hal ini juga dapat dikatakan sebagai peristiwa alih iman, di mana Rut memberikan komitmennya penuh kepada Naomi untuk mengikuti dia dan menjadikan Allah Israel menjadi Allahnya sendiri. Rut yang dibesarkan dengan tradisi berbeda dari Israel memberi dirinya penuh untuk bersama dengan mertuanya memuji Tuhan yang sama dengan mertuanya. Dan inilah kesetiaan tertinggi yang diberikan oleh Rut kepada Naomi dan juga kepada Allah. Rut tidak mengenal Allah. Rut tidak mengenal Allahnya orang Israel. Rut tidak mengenal Allahnya bangsa Israel. Namun Rut memberi dirinya penuh bersama dengan Naomi menyembah dan memuji Allah bangsa Israel. Nah, seperti yang sudah diuraikan di awal tadi dalam bacaan kita dan dalam perenungan kita, hubungan Rut dan Naomi dalam nas ini memberikan pemahaman persekutuan iman dan kasih yang dalam. Mereka tidak berhubungan secara garis keturunan, namun mereka berhubungan secara spiritual, secara iman. Ya kan? Secara darah, Rut bukan siapa-siapanya Naomi. Rut hanya seorang istri dari anak Naomi. Dan ketika suaminya sudah mati, maka seharusnya buat Rut adalah feel free, bebas untuk Rut meninggalkan Naomi dan mencari pasangan hidupnya yang baru untuk menjamin keselamatan dan ketenangannya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rut. Rut tidak demikian. Rut membuka hubungan tersebut dengan menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam persekutuan dengan Allah Israel. Rut membuka persekutuan iman dan kasih bersama dengan Naomi. Tidak hanya persekutuan antara ibu mertua dan menantu, namun persekutuan yang menyertakan Allah di dalamnya. Dan dengan pernyataan tersebut, maka komitmen untuk tetap menemani Naomi sampai akhir hayatnya, dan mereka akan bersama-sama berjuang dengan Naomi untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memahami persekutuan di era saat ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita diingatkan kembali untuk berkaca pada diri sendiri. Bagaimana kita memahami persekutuan dalam hidup ini? Apakah persekutuan cukup bersama dengan teman-teman seiman sajakah? Ataukah persekutuan hanya berdasarkan jika kita ada dalam satu gereja saja? Jadi kalau misalnya di luar itu, ya bukan persekutuan namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rut membuka pandangan baru bagi kita tentang persekutuan iman dan kasih. Persaudaraan iman dan kasih ini melebihi suku, ras, bahkan agama. Komitmen Rut membangun sebuah persekutuan iman dan kasih dengan meninggalkan identitas dirinya dan bergabung dengan mertuanya yang sendirian. Lalu sekarang, jika diperhadapkan kepada kita di masa sekarang, apakah kita sudah membuka diri untuk persekutuan iman kepada Allah bersama dengan rekan-rekan yang lain?
Apakah kita sudah bersekutu dengan mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda? Apakah kita sudah bersekutu dengan mereka yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras? Dan sekarang lagi heboh-hebohnya ini kasus mengenai rasisme, di samping dengan kasus COVID ini, protes rasisme di Amerika. Kematian George Floyd yang membuka kasus rasisme baru. Namun mari kita sama-sama berkaca bahwa seringkali juga kita melakukan hal yang sama di gereja. Tidak perlu kita jauh-jauh ke Amerika. Bagaimana dengan gereja kita sendiri? Di dalam gereja diskriminasi masih tetap ada. Kelompok-kelompok orang, gap-gap di dalamnya. Ada yang merasa kaya, tidak mau berdampingan, tidak mau bergabung dengan orang yang miskin. Ada yang merasa saya bisa ini, saya bisa itu, sedangkan orang lain tidak bisa. Ada yang merasa bahwa saya levelnya di sini sehingga menganggap orang lain rendah. Percayalah, inilah realita yang sebenarnya terjadi dan selalu digumuli oleh gereja-gereja. Bagaimana kita membangun persekutuan iman dan kasih jika realitanya sudah begini? Tidak ada harapan untuk kita berkembang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bulan Pelkes GPIB ini kita kembali diingatkan bahwa bukanlah perkara gampang untuk membuka persekutuan iman dan kasih dengan orang lain. Bukanlah perkara yang gampang bagi Ruth untuk membuka dirinya, membuka persekutuan baru bersama Naomi dan meninggalkan identitas selamanya sebagai orang Moab untuk bersatu bersama umat bangsa Israel. Namun Ruth memilih jalan itu. Ruth tetap memilih untuk membuka persekutuan iman dan kasih yang nyata, yang lebih dari seorang mertua dan menantu. Meskipun sesungguhnya Ruth juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun ingatlah bahwa persekutuan iman antara Ruth dan Naomi ini turut memberikan harapan baru bagi mereka berdua. Harapan bagi mereka untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, move on bersama-sama, dan juga bersama-sama dengan Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, marilah kita juga berbuat hal tersebut. Marilah kita membuka persekutuan bersama orang-orang lain yang mungkin saja tidak pernah atau belum pernah kita jangkau sebelumnya. Mereka yang jarang kita sapa, jemaat-jemaat lain yang belum pernah sebelumnya kita kenal baik, orang-orang yang berada di lingkungan sekitar gereja, orang-orang yang berbeda dari kita, mereka yang biasanya kita pandang sebelah mata. Dari sanalah persekutuan iman dan kasih kita nyatakan. Seperti yang dikatakan oleh Ruth, bangsa mula adalah bangsaku, Allah mula Allahku, yang menyatakan komitmen bersama untuk hidup dalam persekutuan. Maka baiklah kita menyatakan hal tersebut juga bagi orang-orang yang berlatar belakang berbeda di sekitar kita. Sama seperti Ruth yang berbeda aliran paham dengan Naomi. Namun Ruth tetap berkomitmen untuk bersama-sama Naomi menghadapi hidup yang tidak pasti ke depannya. Kita dilahirkan berbeda-beda, namun kita bersama-sama menghadapi hidup ini. Oleh sebab itu, marilah kita semua menyatakan komitmen persekutuan iman dan kasih kita dengan orang lain. We are one and we are in this together. Kita adalah satu dan kita di dalamnya bersama-sama menjalaninya. Dan selalu berharap bahwa Tuhan yang sama,
Tuhan yang menyertai Ruth dan Naomi juga akan menyertai saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih untuk menghadapi kehidupan ini bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjaya. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Karena itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa di tengah kondisi dan keadaan kehidupan kami saat ini, kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk kami diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan. Kami boleh bersama-sama merasakan persekutuan kami dari tempat kami masing-masing, bersama dengan saudara-saudara seiman kami, bersama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bahkan menikmati setiap firman Tuhan yang Tuhan beritakan bagi setiap kehidupan kami. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami memperkuat iman pengharapan, komitmen kami dalam persekutuan iman dan persekutuan kasih bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh belajar bagaimana kehidupan Rut yang menyerahkan dirinya, berkomitmen dalam iman pengharapan hanya kepadamu. Karena di tengah kehidupan saat ini, ketika kami tidak tahu langkah ke depan kami seperti apa yang akan terjadi di hadapan kami, tetapi kami memiliki pengharapan kepadamu bahwa Tuhan selalu merancangkan kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu menyerahkan hidup dan kehidupan kami, untuk kami boleh bersekutu dalam iman dan kasih di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika di hari Minggu ini kami juga boleh menikmati berkat Tuhan nafas kehidupan di tengah kondisi pandemi saat ini. Tetapi kami boleh melaksanakan ibadah baik secara virtual maupun secara langsung. Kami mengakui dan menyadari segala sesuatunya karena Tuhan yang merencanakannya. Dalam doa syafaat kami pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami di tengah kondisi dan keadaan yang sedang berproses dari kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan new normal. Mampukan Tuhan kami untuk kami boleh menyikapi segala sesuatunya, menuruti semua peraturan yang ada, sehingga kehidupan kami sudah berjalan dengan kehidupan yang baru, sehingga kami boleh melangkah dalam setiap kehidupan kami secara pribadi, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam kehidupan kami bergereja. Berkati para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka juga dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk memberikan kebijaksanaan yang terbaik bagi setiap kebutuhan warga negara, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami yakin dan percaya semuanya mereka bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah itu semua boleh kami laksanakan dengan baik, dan tentunya dengan harapan bahwa kami akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus bagi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, khususnya bagi kota dan kabupaten Probolinggo. Kami bersyukur ketika kami hadir di sini, kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kota dan kabupaten Probolinggo. Tuhan berkati Bapak Wali Kota kami, Tuhan berkati Ibu Bupati, sehingga mereka semuanya dimampukan oleh Tuhan untuk mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersama dengan seluruh jajarannya, dengan hikmat dan pimpinan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memutuskan yang terbaik, sehingga mereka boleh mengayomi, menjaga dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga kota dan kabupaten Probolinggo. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah rencana Tuhan, adalah rancangan Tuhan. Dan berikan kepada kami semuanya untuk kami boleh melihat dengan kacamata iman pengharapan kami, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kondisi dan kehidupan kami. Walaupun seringkali kami merasa bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan hati kami, tapi kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Kami berdoa bagi gerejamu, khususnya Gereja GPIB Immanuel Probolinggo yang merupakan bagian dari sinodal dari Mupel Jawa Timur Regio 2. Tuhan berkati kehadiran gereja ini sehingga gereja ini boleh menyatakan persekutuan iman dan kasih dalam setiap kehidupannya. Kami tidak lagi membuat kelompok-kelompok. Kami bukan lagi menjadi gereja yang tidak peduli dengan sesama kami. Kami bukan lagi menjadi gereja yang acuh tidak acuh terhadap lingkungan sekitar kami. Tetapi biarlah pakailah kami Tuhan untuk sebagai saluran berkat dalam setiap kehidupan kami bergereja. Sehingga kehadiran gereja bukan menjadi batu sandungan di tengah kehidupan bangsa dan negara dan masyarakat kami. Tetapi kehadiran gereja boleh menyatakan kasih-Nya. Untuk kami boleh menumbuhkan pengharapan kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanya ke dalam tangan Tuhan kami boleh mempertaruhkan hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Ketua Majelis Jemaat beserta dengan pengurus pelaksana harian dan pengurus harian Majelis Jemaat, beserta juga dengan presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia,
Dan setiap jemaat Tuhan yang terlibat dalam setiap kehidupan pelayanan, kami mempertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua sehingga ketulusan dan kesungguhan hati kami diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi saksi di tengah kehidupan masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga secara khusus bagi jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu, Oma Opa yang saat ini dalam pergumulan kehidupan di tengah masa saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa mereka, khususnya bagi jemaat Tuhan yang terbaring sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Hendrik Sutisnadi, kami berdoa bagi Bapak Charlie Lilipali, Bapak Edi Sumampau, Ibu Yohana Switela Lilipali, Ibu Betty Palando, Ibu Tiominar Gunawan, Ibu Datiana Ginting, Bapak Doris Marconi, Ibu Ciana Brampi, Ibu Yohanes Patongkarang, Bapak Suroso, Bapak RM Pulungan, dan bagi setiap jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam setiap pergumulan sakit penyakit mereka, kami mohon Tuhan Engkau hadir dalam setiap kehidupan mereka. Engkau mau mendengar setiap teriakan minta tolong mereka. Dalam kerendahan hati kami mohon mukjizat Tuhan nyata. Kami mohon Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan mereka, sehingga dalam proses penyembuhan yang harus mereka lalui, Tuhan berkati setiap keluarga, setiap sanak famili yang dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran mendampingi dan merawat, sehingga mereka juga boleh melihat bahwa karya Tuhan nyata dalam setiap kehidupan masing-masing kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai manusia, kami tidak tahu kemana lagi kami harus menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami. Tapi kami memiliki Allah yang luar biasa, dan kami yakin dan percaya dengan pengharapan iman penuh kami kepadamu, bahwa kami memiliki Allah yang mampu melakukan segala perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dengan ungkapan syukur dan sukacita mereka, yang mereka sudah menerima hasil kelulusan, yang mereka sudah boleh menyelesaikan masa pendidikan, yang mereka boleh naik kelas. Tuhan berkati setiap hal ungkapan syukur mereka, sehingga mereka boleh merasakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah berkat Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua jemaat kami dengan segala pergumulan dan juga segala sesuatu yang dilakukan baik dalam program jemaat kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh banyak yang ingin kami minta kepadamu, tapi kami akan percaya Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami gumuli, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ingin kami sampaikan, dan Tuhan pasti akan menjawab setiap seruan doa kami. Masing-masing kami yang berdoa di rumah kami masing-masing kami berdoa yang tertunduk di tempat ini, biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman-Nya dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan bawalah damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman dan kasih-Mu kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsa-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera.